Hai semua, kali ini saya membuat wingko babat yang enak, empuk, dan tidak mudah basi. Kalau mau tahu bagaimana cara membuatnya, yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Pertama, ini kita rebus dulu air kelapanya. Kita rebus sampai mendidih ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang ini kita sisihkan dulu. Dan kita biarkan sampai suhu ruang dulu ya. Selanjutnya kita kukus kelapa parut agar hasil wingkonya nanti tidak mudah basi ya. Di sini saya pakai 1 butir kelapa parut yang setengah tua. Kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, kita matikan api kompornya. Kita angkat kelapa parut dari kukusan. Dan ini kita biarkan sampai suhu ruang dulu ya. Selanjutnya kita bikin adonannya. Masukkan kelapa parut ke dalam wadah. Ini kelapanya sudah dingin, sudah suhu ruang ya. Kemudian tambahkan 230 gram gula pasir. Lalu ini kita aduk pakai tangan saja ya, sambil diremas-remas seperti ini. Kita aduk sampai gulanya larut dan pastikan tangan kita sudah keadaan bersih ya. Nah, ini gulanya sudah larut ya. Teksturnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 saset vanili bubuk, 1 sendok teh garam, 1 butir telur, dan 50 gram margarin. Kemudian ini kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 250 gram tepung ketan. Kemudian kita uleni. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur ya. Serat kelapanya terlihat cantik ya. Jadi, kalau mau terlihat serat-serat kelapanya, itu kelapa parutnya diparut kasar ya. Kemudian kita masukkan air kelapa yang tadi sudah kita rebus. Ini sudah dingin ya, sudah suhu ruang. Kita tambahkan air kelapa secara bertahap ya. Lalu kita aduk. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk ya. Nah, ini air kelapanya tadi saya tambahkan sekitar 150 ml dulu ya. Teksturnya seperti ini. Tapi ini nanti kita diamkan dulu selama 30 menit. Dan nanti kita lihat dulu. Kalau setelah mengembang dirasa airnya kurang, bisa ditambah. Dan kalau sudah cukup ya bisa langsung kita panggang. Nah, ini kita istirahatkan dulu adonannya. Dan kita tutup selama 30 menit ya. Setelah 30 menit istirahatkan adonannya, kita buka tutupnya. Nah, ini saya tambahkan air kelapanya lagi ya. Kita tambahkan sekitar 50 ml lagi. Lalu kita aduk sampai tercampur. Berarti total air kelapa yang kita masukkan itu 200 ml ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur, saatnya ini siap kita panggang ya. Nah, di sini sudah saya panaskan cetakan. Dan bagian bawahnya ini saya alasi dengan seng atau besi ya, agar panasnya merata. Lalu kita olesi tipis menggunakan margarin. Kalau sudah benar-benar panas, kita masukkan adonannya. Kita masukkan sekitar 1,5 sendok makan ya. Kemudian kita ratakan seperti ini. Dan ingat, tidak perlu ditekan-tekan ya, karena nanti akan membuat wingkonya itu keras. Cukup diratakan saja seperti ini ya.
Dan ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya teman-teman. Lalu kita tutup cetakan. Nah, ini kita buka dulu cetakan. Kita cek dulu. Nah, kalau bagian bawahnya sudah matang dan sudah kokoh seperti ini, bisa kita balik ya. Dan kita cek yang lainnya. Kalau misal bagian bawahnya belum matang dan masih lembek, jangan dibalik dulu ya. Karena memang matangnya itu tidak sama ya. Kita cek dulu semua. Jika ada yang sudah matang bagian bawahnya, bisa kita balik. Jadi selama proses pemanggangan itu supaya sering dicek dan sering dibolak-balik ya, supaya matangnya benar-benar sempurna sampai ke dalam. Dan perlu diingat, bagian kulit luarnya ini jangan dimasak terlalu kering ya. Nanti hasil wingkonya akan keras atau alot. Yang penting sekiranya sudah matang sampai dalam itu sudah cukup ya. Nah, seperti ini cukup ya. Bisa kita angkat wingkonya dari cetakan. Dan yang sudah matang duluan bisa kita angkat. Dan yang belum matang bisa nanti saja. Tunggu sampai benar-benar matang ya. Dan untuk lubang yang kosong bisa kita isi lagi adonan seperti ini ya. Karena memang matangnya itu tidak sama ya teman-teman. Nah, ini dia wingko babatnya sudah jadi. Aroma kelapanya sangat wangi. Sekarang kita coba. Bismillah. Ini tuh rasanya enak banget, gurih dan aroma wangi dari kelapanya. Teksturnya juga empuk, lembut, manisnya juga pas. Serat kelapanya juga sangat terlihat ya, cantik banget. Teman-teman harus coba di rumah ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.